Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kisah inspirasi buat kita sekalian. Mari kita bersama-sama menyimak di sebuah negeri antah berantah, di sebuah pedesaan yang kecil, di dekat sekitar pinggiran hutan. Ada satu keluarga pemburu. Ya, kita sebut saja namanya Pak Mamat, dan istrinya namanya Ponirah. Nah, Pak Mamat dan Ponirah mempunyai seorang anak yang masih 3 bulan usianya. Anaknya dia kasih nama cukup keren. Dia kasih nama John. Wow, tidak biasanya Pak Mamat punya anak bernama John di desa itu, tetapi dia senang saja ingin menamakan anaknya John. Rupa-rupanya mereka tidak hanya hidup bertiga, ada seekor anjing. Anjingnya warnanya hitam. Dia anjing yang sangat pandai berburu. Ya, sesuai dengan profesinya, Pak Mamat adalah pemburu yang sangat handal. Tembakannya adalah tembakan jitu. Nah, anjingnya berwarna hitam sehingga Pak Mamat menamai anjing ini si Blacky. Ya, pada saat itu pagi-pagi sekali Pak Mamat mengajak si Blacky untuk pergi berburu. Blacky, ayo pagi ini kita berburu bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat hasil buruan yang cukup baik dan kita bisa makan dengan enak. Dan ya, mudah-mudahan saja kita banyak rezeki pada hari ini. Ayo kita jalan. Lalu Pak Mamat dan Blacky pun pergi berburu ke hutan. Ketika di tengah hutan, dia melihat dari kejauhan ada kelinci yang cukup besar. Wah, ini buruan yang cukup baik. Lalu dia berhenti di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Dia mulai dengan perlahan mengangkat senapannya dan dia mulai membidik senapannya ke arah kelinci. Tidak diketahui bahwa di atas pohon itu ada seekor ular berbisa yang siap menggigit Pak Mamat. Tetapi Blacky memperhatikan Pak Mamat dan memperhatikan ular yang akan menggigitnya. Baru saja dia mulai mengokang pelatuknya dan dia akan menembakkan, ular itu turun ke bawah dan ingin menggigit Pak Mamat. Pada saat yang tepat itu, Blacky pun menyerang ular itu, sehingga ketika si Blacky menyerang ular itu sambil dengan gigitan yang keras, dan dia tepat kena Pak Mamat, dan senapan Pak Mamat pun berbunyi duar. Pada waktu tertembak, pasti saja tidak kena karena meleset tembakannya karena pengaruh dorongan dari Blacky. Dan tidak lama kemudian dia melihat Blacky sedang bertarung dengan hebat dengan ular yang akan menggigitnya tadi. Pertarungan yang hebat itu akhirnya dimenangkan oleh Blacky karena memang Blacky adalah anjing buru yang sangat cekatan, yang sangat hebat. Wah, Pak Mamat sangat senang dengan Blacky. Dia bangga mempunyai anjing yang sangat luar biasa, setia dan menolongnya. Hari ini dia sudah diselamatkan dari gigitan ular berbisa. Wah, karena itu hari itu juga dia dengan senang, dia tetap punya semangat yang tinggi untuk berburu binatang yang lainnya. Tidak lama kemudian, betul saja, ada seekor rusa. Dan dia mulai membidik seekor rusa ini dari kejauhan yang cukup jauh. Karena dia adalah penembak jitu, ditembaklah rusa ini. Duar! Dan rusa ini pun kena. Dan rusa ini berusaha lari walaupun sudah kena kepalanya. Dia berusaha lari. Tetapi dia tidak tahan. Dan dia jatuh. Si pemburu cukup bingung karena dari kejauhan rusa ini menghilang. Tapi untung saja ada Blacky. Blacky tahu di mana rusa itu berada. Blacky berlari dan mengajak Pak pemburu Pak Mamat ini dan ikut bersama-sama mencari rusa tadi, dan akhirnya didapatilah rusa yang cukup besar. Rusa itu, wah,
Dia membawa keretanya ke dalam dan mulai menaikkan rusanya itu ke kereta, dan di bawah rusanya itu yang luar biasa itu mereka jalan pulang ke rumah dengan bernyanyi-nyanyi, dengan bersuka cita. Mereka senang sekali. Pak Mamat khususnya sangat senang. Dia memeluk si Blacky dan Blacky menggoyang-goyangkan buntutnya, tanda ia sangat senang sekali dipeluk oleh Pak Mamat. Wow, Pak Mamat sudah diselamatkan oleh Blacky dari terkaman ular yang berbisa, dan bahkan hari ini dia mendapat buruan yang istimewa, seekor rusa yang besar. Sesampainya di rumah, dia bercerita pada Ponira istrinya, "Istriku, hari ini aku sangat senang sekali." "Loh, kenapa? Kan biasa saja toh. Kalau kamu sudah dapat buruan." "Tidak, hari ini sangat istimewa. Hari ini Blacky telah menolong saya, menyelamatkan saya dari gigitan ular. Dan hari ini, wah, Tuhan memberikan aku rezeki yang besar. Ada seekor rusa yang didapat." Lalu Ponira langsung melihat hasil buruannya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Lalu dia mentepuk-tepuk Blacky, dan Blacky sambil membunyikan suara, ekornya pun ikut digoyang-goyangkan, tanda ia sangat senang sekali. "Ayo istriku, mari kita bersama-sama pergi ke kota dan kita jual hasil buruan ini. Bagaimana dengan anak kita?" "Ya sudah, kamu apakah kamu sudah memberi susu, sudah netein anak kita ini, sudah kasih minum makan anak kita ini?" "Oh, sudah. Bagaimana?" "Ia sedang tertidur." "Ya kalau dia tidur cukup lama lah, bisa 2-3 jam dia bisa tidur. Kalau gitu ayo kita ke kota, kita jual, kita cepat jual ini. Dan hasilnya kita bisa di makanan yang istimewa untuk Blacky yang sudah menyelamatkan saya. Dan lebihnya tentu untuk kita tabung untuk keluarga kita yang kita cintai. Untuk John anak kita, untuk kamu Ponira, istriku yang cantik dan baik hati, kita bersama-sama kita pergi. Ayo." Lalu ditinggalkannya lah Blacky dengan John di rumah. "Blacky, tolong jaga John ya." Seakan-akan Blacky mengerti maksud tuannya. Lalu tuannya ini, Pak Mamat ini, pergi bersama istrinya Ponira ke kota untuk menjual daging rusa. Sejam kemudian, tidak lama kemudian, ia menjaga di atas ranjang si John yang sedang tertidur sangat lelap. Tidak disangka-sangka memang ada ular kembali ada di atas kamar itu yang sedang mengintai si John. Dari lubang angin itu dilihat ular ini sedang mengintai John. Wah. Lalu Blacky mulai mengeluarkan suaranya untuk memberi supaya si ular lari. Tapi rupa-rupanya ular tidak menghiraukan suara dari si Blacky. Dan ular mulai mau menyerang si John. Dan wow, Blacky langsung menyerang ular itu. Terjadilah perkelahian hebat di atas ranjang itu. Darah bercucuran di mana-mana membasahi John. Dan John mulai menangis. Di sisi yang lain sedang pertarungan yang besar antara ular dengan Blacky. Wah, tidak lama kemudian rupa-rupanya Blacky kaki bawah kakinya digigit oleh si ular. Sakit sekali, tetapi Blacky melupakan rasa sakit itu. Dia berperang melawan si ular dan digigitnya kepala ular itu segera dengan sekuat-kuatnya. Karena rahang si Blacky sangat kuat untuk menggigit, dan dia akhirnya si ular mampu dikalahkan oleh si Blacky. Walaupun Blacky sangat kesakitan karena gigitan dari si ular. Darah yang berceceran di atas ranjang, spray yang sangat bersih itu, bahkan kain lampin, bahkan wajah dari John penuh dengan darah. Darah ular dan darah si Blacky. John menangis sangat keras pada waktu itu. Dan Blacky kasihan dengan John yang menangis. Lalu diangkat-angkatnya si John supaya John bisa kembali tidur. Dan dibawa jalan ke depan supaya dapat angin. Dia berjalan ke depan ruangan. Lalu dia mulai mengeluarkan John dari kamar dan mulai mengayun-ayunkan dan digigitkan dari kain lampin yang digigitnya tadi. Dan John tidak lama kemudian nangisnya mulai mereda.
dan sudah menjadi tenang. Dan Blackie mau meletakkan John di atas lantai. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan dilihatnya lah tuannya Pak Mamat datang. Dia senang melihat Pak Mamat datang. Dia sambil menggigit John, dia memperhatikan Pak Mamat. Tetapi apa yang terjadi? Pak Mamat sangat kaget melihat John digigit oleh Blackie dengan berlumuran darah yang begitu banyak. Pak Mamat berpikir John sedang digigit, dimangsa oleh Blackie karena mungkin Blackie kelaparan hebat. Pak Mamat sebagai penembak jitu yang baru saja menenteng makanan tadi, dia taruh makanan itu dan dia mulai membidik si Blackie dengan senapannya, dan dia ingin menembak si Blackie dengan perasaan yang bercampur aduk perasaannya, antara dia bersyukur karena dia sudah diselamatkan dan dia melihat kasihan dengan anaknya yang tewas, mungkin pikiran dia tewas digigit oleh si Blackie. Dia mulai mengarahkan itu, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, dia berlari memalingkan mukanya ke depan dan dia tembak ke udara, dor! Dan pada saat suara yang keras itu terdengar, John menangis, oe, oe, oe. Pada waktu pemburu Pak Mamat tadi memandang Blackie hanya memandang. Dia memandang sedih dan dia percaya. Dia tetap setia kepada tuannya. Dia memandang Pak Mamat dengan penuh perhatian. Pada Pak Mamat membidikkan senapannya tadi. Dan ketika Pak Mamat mendengar suaranya menangis, istrinya yang tadinya berberes-beres kaget mendengar suara senapan suaminya ke udara. Dia cepat-cepat berlari datang ke rumah. Ada apa? Dan dilihat anaknya sedang menangis berlumuran darah ada di lantai. Istrinya ketika memandang itu, dia cepat datang menemui bayinya, memeluk bayinya, dan Pak Mamat memeluk si Blackie. Blackie, maafkan aku Blackie. Ada apa Blackie? Ada apa Blackie? Lalu Blackie lalu menggigit kaki dari pemburu dan melihat di kamar ada seekor ular mati dengan berlumuran darah di atas ranjang. Lalu dia melihat pada waktu Blackie menuntun Pak Mamat ke kamar, kaki Blackie pincang dan dia melihat ada luka di kaki Blackie, bekas gigitan ular, dan rupanya sudah mulai merambat hampir ke paha dari si Blackie, racun ular itu. Dan Pak Mamat segera saja tanpa pikir panjang dia mencari kain, dia merobek kain spray dan dia mengikat kaki Blackie dengan sangat kuat. Dia berusaha mengeluarkan racun di kaki Blackie supaya jangan menjalar lebih jauh lagi. Berusaha mengeluarkan itu. Dia tahu dia hanya berusaha. Dia tahu kalaupun hidup Blackie akan kehilangan satu kakinya. Tapi apa boleh buat, ia harus lakukan itu. Dan dia menangis memeluk Blackie. Maafkan aku Blackie. Aku telah berpikir yang sangat buruk terhadap engkau. Ternyata engkau sedang menyelamatkan anak kami. Engkau sangat luar biasa Blackie. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sepenggal cerita. Tentunya kita mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Meninggalkan tahtanya di surga untuk kita, menyelamatkan kita. Tetapi di dalam dunia, ia dihakimi dunia dan orang-orang. Dia dikhianati oleh para muridnya. Bahkan murid-muridnya pun meninggalkannya ketika dia mati di atas kayu salib. Seorang muridnya mengkhianati dia dengan menjual 30 keping perak untuk harga Tuhan Yesus. Dia dicaci maki oleh banyak orang, diludahi, dipukul. Bahkan akhirnya dia mati di atas kayu salib, terpaku, tergantung di antara langit dan bumi, dimahkotai duri. Tetapi di atas kayu salib itu, dia masih mampu mengasihi murid-muridnya, semua muridnya,
tetap dikasihi oleh-Nya. Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan kita sayang kepada kita. Dia datang ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Ia hidup selama-lamanya karena Dia Allah yang Maha Kuasa yang memberikan pengharapan bagi kita, dan kelak Dia akan datang menjemput kita supaya di mana Ia berada kita pun berada bersama dengan Dia. Kasih Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.